Selamat pagi teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Pagi ini kita mau sharing lagi tentang bagaimana cara menggunakan Ozone Oscillator, terus kemudian support and resistance ya, rally base rally. Untuk satu momen kita bisa ambil posisi ya, tapi saat ini saya nggak akan ambil posisi karena memang yang kita lihat ini yang sudah terjadi ya. Kalau ambil posisi, video sebelumnya saya sudah banyak ya sharing ya, sambil kita lihat teorinya ya, technical analisisnya, indikator apa aja yang dipakai, dan kita open posisi. Saat ini enggak teman-teman ya, ini kita lihat nih ya, sekarang kita cuma menunjukkan cara menggunakan Ozone Oscillator. Kita pakai yang ini nih teman-teman ya, Ozone Oscillator nih ya, grafiknya yang di sini. Nah, Ozone Oscillator itu ada dua, ada yang divergent, ada yang convergent. Kalau yang convergent itu dia penerusan arah ya, jadi menunjukkan bahwa arahnya akan terus berlanjut ya. Kalau lagi bullish dia akan terus bullish naik, kalau lagi bearish dia akan terus turun ke bawah ya. Nah, kalau yang kedua itu Ozone Oscillator divergent. Kalau divergent itu pembalikan arah ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kita gambar dulu ya. Nah, dari titik sini teman-teman ya ke titik sini dia naik nih. Ya, ini time frame-nya di D1 ya. Kalau D1 biasanya ini kan per hari ya. Ini time frame-nya berarti ini akan terjadi intraday ya. Jadi semakin tinggi time frame-nya semakin lama juga dia akan terjadinya. Ini dari titik sini ke titik sini dia naik ya. Sedangkan dari titik ini di Ozone Oscillator-nya ya, dari sini ke sini dia turun. Nih ya. Ini diusahakan selalu sejajar ya, walaupun nggak selalu sama banget ya. Nih seperti ini teman-teman nih ya. Nah, titik sini ke titik ini agak sejajar, titik ini ke sini pun dia sejajar dia ya. Nah, berarti ya posisi ini ke sini naik, di sini ke sini turun. Berarti di area ini merupakan areanya itu area supply, dimana akan terjadi penurunan harga atau pembalikan arah ke bawah. Dan ini yang sudah terjadi, ini teman-teman bisa lihat nih, panjang banget ya. Ini entah berapa pips, jadi saya belum lihat ya. Ini puluhan pips ini ke bawah. Ini satu teman-teman. Yang kedua kita lihat di time frame H1 ya, H1. Ini time frame H1 kita ada lihat sini teman-teman nih ya. Di titik ini ke titik ini dia naik, di titik ininya dia turun juga, sama dengan yang tadi ya, yang time frame di time frame D1 tadi ya. Nah, berarti area ini adalah merupakan area supply untuk ke bawah ya, dan ini terjadi lagi supply ke bawah nih ya. Nah, tapi Ozone Oscillator ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Kita nggak bisa langsung ambil posisi dengan seperti ini, langsung kita ambil posisi sell. Belum tentu dia bisa naik lagi ke atas ya, dan itu yang mungkin bisa terjadi. Dan kalau kita ambil posisi tanpa dengan konfirmasi atau mungkin dengan tambahan indikator lain, ini akibatnya akan stop lossnya, kalau kita harus pakai stop loss ya, stop lossnya kena hit bisa-bisa ya. Nah, ini harus diperkuat dengan, kalau saya biasa menggunakan support and resistance sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini ya, kita lihat titik support and resistance sebelumnya, SNR sebelumnya ya. Apakah ada titik resistance sebelumnya sehingga dia akan berbalik arah turun, akan reverse. Nih kita gambar di sini, kita kasih garis merah nih teman-teman tuh ya. Kita kasih garis merah nih, saya perbesar dikit nih. Kita kasih garis merah di sini. Kita lihat di penjualan sebelumnya apakah ada support and resistance, dan di sini ada support and resistance di sini teman-teman nih. Nah, di sini ya. Walaupun dia nggak tepat-tepat banget ya, tapi paling nggak di sini ada support and resistance. Berarti kita bisa ambil konfirmasi untuk penurunan harga ya. Tentunya nanti teman-teman harus ada konfirmasi dulu. Kalau saya biasa satu strip ke bawah dulu ya, baru saya ikutin itu kita untuk ambil posisi sell ke bawah. Jadi seperti itu ya. Nah, yang kedua ini juga ada momen teman-teman ya.
yang di sini kita lihat nih, sampai di sini dia berhenti. Dan ternyata di sini memang ada support and resistance juga di sini. Ya, sampai di titik ini dia berhenti nih. Ya, di titik ini nih ya. Dia berbalik arah ke atas ya. Di sini ada base rally ya. Rally base rally di sini. Ya. Di titik ini ada rally base rally, dia naik ke atas sini ya. Kemudian dia bergumul di sini ya. Dan dia melanjutkan arah ke atas lagi. Ya, di sini kuat, makanya kenapa dia berhenti di sini dan naik ke atas. Tapi hal ini juga didukung dengan ada support and resistance sebelahnya sebelumnya. Kita lihat ini garis merah ini, kita lihat ke sebelah kiri teman-teman ya. Ke sebelah kiri nih, di sini pun ada support and resistance lagi. Ya, jadi ini yang memperkuat kenapa dia naik untuk sementara ke atas ya. Untuk retest dulu ya, untuk retest ke atas dan akhirnya kembali lagi ke bawah. Yang di sini pun kita bisa ada lihat nih teman-teman ya, time frame lebih kecil, ini support and resistance kita bisa lihat di sini. Ini ada momen oscilloskalator lagi ya di titik ini nih teman-teman ya. Tapi time frame-nya bukan time frame H1 ya, tapi time frame-nya di M15. Nah, ini ya. Di M15 nih ya, teman-teman, dari titik sini ke titik sini dia turun ya. Tapi di titik di oscilloskalatornya dari titik sini ke titik sini dia malah naik tuh. Ya. Nah, akhirnya dia ini adalah area demand ya. Ini merupakan dari sini ke sini area demand nih sini. Ya, ini baru naik sedikit nih ya. Nah, hal ini kita belum bisa ambil posisi ya. Jangan dulu ambil posisi. Harus diperkuat dengan salah satu ya. Support and resistance ya. Selain biasa saya pakai Quasimodo juga ya, QM. Ini kita lihat ini ya nih. Ya, titik support and resistance di sebelahnya. Ini saya gambar dulu nih, saya garis nih ya. Ini saya garis teman-teman nih, garis merah ya. Kita lihat ke sebelah kirinya. Dia ada mencapai nggak? Ada titik. Nah, ini ada di sini teman-teman nih ya. Ini agak dikit ke atas dikit nih. Ini ada titik support and resistance di sini dia. Ya, kita lihat tuh ya. Ini memang harus naik dikit nih. Nah, di sini ya. Di sini ada titik support and resistance, makanya kenapa dia ternyata dia naik lagi di situ ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara menggunakan oscilloskalator, support and resistance, rally based rally ya. Ini kita bisa ambil momen-momen ya yang memang nggak selalu ini ya, nggak selalu terjadi. Kalau teman-teman menguasai salah satu indikator ya, salah satu atau 2-3 indikator, itu teman-teman cari momennya di setiap pair forex ya, di setiap pair, karena nggak semua misal di XAUUSD nih nggak tiap hari keluar ya. Kita bisa cari di tempat lain, di pair lain ya, yang kita bisa gunakan indikator yang kita kuasain ya. Yang saya sering gunakan sih indikator itu oscilloskalator, support and resistance, rally based rally, terus kemudian pakai Quasimodo juga ya. Fibo retracement jarang-jarang saya gunakan, tapi mungkin nanti nextnya saya akan sebanyak juga upload tentang cara menggunakan Fibo retracement ya, dan juga ini ini engulfing ya. Oke, itu aja teman-teman ya sharingnya, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau saya trading biasa di OctaFX teman-teman ya. Saya trading biasa di OctaFX. Kalau teman-teman mau gabung, linknya ada di deskripsi ya, di bawah, tinggal klik aja di yang di deskripsi, dan teman-teman bisa nanti dibawa ke form seperti ini ya. Tinggal klik buka akun ya, ini trading dengan yakin bersama OctaFX. Tinggal klik buka akun, terus kemudian teman-teman akan dibawa ke form seperti ini. Teman-teman bisa masuk ya, masuk dengan akun Facebook kita, akun Apple kita, ataupun akun Google kita ya. Ini yang mudah, tinggal klik aja ya, tinggal nanti kita masuk. Atau teman-teman mau pakai email baru, kata sandi baru ya, terus kemudian tinggal klik mendaftar. Setelah itu untuk mendaftarnya teman-teman tinggal ikutin aja ya, petunjuknya di situ, data yang ingin diisikan ya, juga konfirmasi biasanya di email nanti ya. Itu aja dulu ya sharingnya teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Saat ini saya nggak open posisi ya, open posisinya nanti di next videonya, atau di video-video sebelumnya juga saya banyak banget open posisi sambil kita sharing bagaimana cara menggunakan
indikator yang sering saya gunakan. Oke, sukses selalu, sehat selalu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba ya, silahkan coba di akun demo dulu aja, jadi nggak beresiko.